3 orang. Mas Pugu aja yang buka dalam doa. 3 doang ini, Mas. Tapi kok nggak ada bunyinya. Halo? Kecil sekali ini mic-nya. Halo? Nah, gedein lagi. Halo? Ya, oke. Tolong dibuka dalam doa, Mas Pugu. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada malam hari ini kita berkumpul bersama Mas David dan teman-teman semua pada hari Minggu ini. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami semua, berikan kesehatan pada kami, jasmani, rohani, usir segala kejahatan, keburukan, usir segala penyakit, salah satunya adalah COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami usir semua. Berkati juga Zoom ini supaya tidak ada halangan apapun, setan tidak masuk, iblis tidak masuk, semua yang baik masuk. Roh Kudus lindungi kami dalam meeting hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Makasih. Makasih juga waktunya Mas Pugu. Ya, Mas. Saya dekat sekali sama Mas Pugu ini gara-gara negara. Gara-gara negara ya? Sertifikat. Lah iya, sertifikat itu urusannya sama negara bukan? Anaknya negara, Mas. Ayo dong kameranya dibuka supaya ini. Ini Mas lagi betulin ini. Oke. Ya, sebelum saya mulai ke mana-mana mungkin saya akan ulang sedikit apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah bahwa untuk pelayanan di dunia musik dan singer dan WL itu sebenarnya tolong benar-benar dipisahkan bahwa kita itu bukan show, tapi kita itu melayani. Ya, tapi kalau pelayanan itu sifatnya menjadi show bukan berarti kita salah gitu loh. Sebentar, ini kamera saya harusnya bisa dibuka ini yang. Nah, cuman saya nggak punya lighting. Bisa kan? Oke. Jadi tolong dipisahkan antara kita pertunjukan, panggung pertunjukan gitu ya dengan worship gitu. Worship juga sebuah panggung pertunjukan, tapi kan sebenarnya yang utama adalah panggung pertunjukan untuk kemuliaan namanya gitu. Bukan panggung pertunjukan untuk kemuliaan nama kita, bukan begitu gitu loh. Itu sangat penting untuk kita mengerti gitu, bahwa jangan sampai itu worshipnya bagus sekali tuh karena pemainnya bagus begini. Sebenarnya jangan begitu gitu. Puji Tuhan karena itu worship bagus, harusnya begitu menurut saya loh ya gitu ya. Dan sebenarnya ada secara ilmu Kristen juga itu ada pakemnya gitu dan di masing-masing komunitas gereja tentu ada pakemnya juga. Boleh ya kalau saya ngomong pakem ya? Maksudnya ada SOP-nya yang mungkin masing-masing gereja berbeda gitu. Yang ini misalnya hanya boleh pakai organ saja, yang ini pakai piano saja, yang ini organ tunggal, yang ini boleh band, yang ini nggak boleh ngerok, yang ini boleh ngerok, yang ini nggak boleh blues, kan gitu. Seperti yang terakhir siapa? Teh email kasih tahu ke kita gitu bahwa dia pernah masuk ke gereja yang nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi juga ada yang justru terlalu boleh begininya gitu, sampai terlalu banget gitu, boleh banget begini. Bahkan ya saya sih tidak apa ya, tidak memilih yang mana yang benar atau yang salah atau bagaimana, saya nggak berani gitu ya. Jadi yang memutuskan itu tentu ya
ya peraturan yang ada di negara tertentu, dan yang pasti tentu yang menentukan juga yang kita tinggikan bersama gitu loh. Jadi tapi maksud saya adalah jangan sampai kita punya pikiran begitu kita melayani itu saya harus menonjol gitu loh. Itulah dalam dunia pelayanan, dalam dunia worship itu sudah salah duluan. Ya, nomor satu adalah begitu kita menonjol sendiri, percaya atau tidak bagus jadinya gitu loh. Sebuah band, anggap aja sebuah band dulu ya. Sebuah band itu kalau tiba-tiba selalu ada satu orang yang menonjol sendiri, itu tidak bagus gitu loh. Ya, mohon maaf ini berdasarkan pengalaman yang saya laksanakan, yang sudah saya alami selama dari tahun 1978 sampai sekarang saya bermain band gitu ya. Tapi saya bermain band, benar-benar bermain band untuk profesi, artinya untuk mencari uang itu ya hanya sampai tahun 95 gitu. 96 saya sudah pindah profesinya menjadi pengajar audio gitu. Tapi sebelum tahun 96 itu benar-benar saya memang profesinya memang pemain band, artinya saya bermain musik atau bermain band itu memang untuk mencari uang gitu profesinya gitu. Ya, demikian pula mengajar vokal atau mengajar piano ataupun mengajar organ, kalau dulu ngomongnya kita organ karena belum ada accompaniment keyboard, itu memang untuk mencari uang, maka kita sebut profesional gitu ya. Saya punya ide gitu, diberi ide gitu tentu sama yang kita tinggikan bersama gitu, untuk bagaimana kalau kelas musik ini kita minta tolong untuk para praktisi yang memang berada di dunia musik gitu ya. Sudah beliau ini tidak ada memang profesinya di dunia musik gitu. Contohnya ya Mas Puguh gitu. Kalau kemarin ada email, tapi saya udah berbicara juga dengan Mas Hendy Luntungan, dengan beberapa juga gitu ya, yang untuk berbagi ilmu terhadap kita gitu. Jadi kita belajar dari yang memang profesional gitu, maksud saya gitu. Demikian pula penyanyi kan gitu ya. Demikian pula penyanyi, apakah itu penyanyi secara kelompok gitu ya, singer gitu, ataupun choir, ataupun vokal group, apapun itu namanya, ataupun penyanyi secara solo gitu. Dan itu tentu akan mempunyai teknik-teknik tersendiri. Nah, itu yang akan kita bahas dah. Sekali lagi kita itu membahas itu dua arah, jadi selalu ada tanya jawab seperti ini, kita bertanya gitu. Kalau gini gimana, bener nggak gitu? Kalau begini harusnya bagusnya bagaimana gitu. Nah itu kita diskusikan gitu. Mudah-mudahan dapat menjadi sesuatu yang berguna gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu adalah sebenarnya intinya seperti itu. Jadi bukan ilmu sebenarnya cara menyanyi yang baik tuh seperti apa. Nah kalau seperti itu kan sebenarnya kalau zaman sekarang kita bisa langsung pilih gurunya gitu, yang cocok buat kita itu siapa gitu ya, yang cocok buat kita untuk mengajar gitar siapa, mengajar piano siapa, keyboard siapa, mengajar band secara keseluruhan siapa, mengajar brass band, mengajar vokal group, mengajar choir, mereka punya profesinya sendiri-sendiri sebagai pengajar gitu. Kelas ini itu sebenarnya sudah di atas itu, jujur saja gitu. Jadi kita tidak mengkelompokkan, yuk kita belajar vokal bersama-sama, bukan begitu. Belajar vokal bukan di sini gitu loh ya. Belajar musik secara vokasi, secara
secara benar-benar kita mau belajar musik juga bukan di sini gitu. Tapi dasarnya mungkin bisa kita bukakan gitu. Maksud saya adalah begini. Kalau untuk pelayanan artinya kita yang paling penting untuk pelayanan itu adalah bagaimana kita bisa bermain sesederhana mungkin sehingga suasananya itu baik adanya. Jadi jangan sampai kita bermain musik itu ataupun menyanyi itu sangat bagus sekali sehingga orang itu datang ke kebaktian itu bukan untuk berbakti kepada Tuhan tapi untuk melihat penampilan kita. Itu yang bahaya loh. Bisa ngerti nggak maksud saya? Jadi karena ada Mas Puguh gitu yang akan bersaksi memainkan gitarnya gitu di sebuah kebaktian, maka lalu orang datanglah ke kebaktian itu. Jadi bukan untuk berbakti untuk mempelajari firman, tapi untuk melihat Mas Puguh main gitar gitu loh. Nah, buat saya itu menjadi salah persepsi. Kita kan memang punya kewajiban untuk ke gereja atau berbakti gitu ya, seminggu sekali gitu kan, gitu kewajiban kita itu. Sudah tertulis juga di Alkitab bahwa memang kita harus mempunyai satu gereja yang kita menjadi jemaatnya gitu. Terserah kita mau kemana saja terserah, tapi kita terdaftar di satu gereja sebagai jemaatnya gitu. Itu sudah tertulis gitu. Nah, kalau ada yang hafal ayatnya ya silakan, tapi kalau saya tidak hafal gitu. Tapi itu tertulis bahwa kita memang harus begitu gitu, kita terdaftar itu di gereja yang mana gitu loh gitu ya. Jadi saya langsung aja nih berbagi, mumpung ada Mas Pugu. Saya nggak tahu juga Mas Pugu bisa sampai kapan soalnya, tapi karena saya tahu banget beliau ini tidak bisa diam, jadi komunitasnya banyak sekali. Video udah bisa Mas. Suaranya kecil Mas Pugu. Suaranya kecil ya? Kecil. Jadi kalau ini Mas Pugu pakai mic. Nah, kalau gitu Halo. kalau gitu Dengar suara besar. Mas? Kalau gini besar betul. Kalau pokoknya kalau begitu. Nah, kalau jauh gitu nggak bisa. Besar mana sama rambut saya Mas? Hah? Bentar. Mas Pugu saya spotlight aja lah supaya saya bisa lihat. Saya susah ngeliatnya di sini. Mas David kok gelap banget nih? Loh, Saya sebentar. Light saya ini baru pulang Mas Pugu. sama Mas. Ya. Saya sangat ya nggak apa-apa Mas Pugu aja yang jadi ininya hari ini. Kan gini. Saya tuh lagi begini. Lagi ceritanya lagi mau membuat segala sesuatu menjadi mudah. Jangan sampai misal gini. Ada perkataan, yuk kita main di C gitu ya. Dimana mulainya itu di C mayor 69 gitu misalnya. C mayor 69 itu buat orang-orang tertentu itu akan menjadi sebuah teori yang lalu menjadi tidak enak dimainkannya. Gitu misalnya, kan gitu. Kalau kita bisa membuat C mayor 69 itu bagus, kenapa kita mesti lebih lagi gitu? Bisa ngerti maksud saya? Kan macam-macam kan gitu. Kan kita bisa. Ini kita udah tuning belum ya? Drop ini Mas. Hah? Drop D ini Mas. Kalau Mas David C aku D. Kalau Mas David C aku main D. Kok gitu? Mana ada gitar gitu? Aku drop ini Mas, drop D. Oh drop D supaya ini. Supaya Ya awet. saya dulu pakai gitu. Waktu di gereja yang lain normal, saya pakai nggak normal. Oh. Jadi selalu nggak normal gitu. Ya sudah, tapi udah setem kan? Coba C Mas. Nih. Nah, D main di D nih. Setem ya. Oke. Nah, kalau saya main di sini, di C begini, ya. Terus saya punya bassnya C juga. Gitu misalnya.
Kan gitu ya. Kalau di gitar, kalau saya mau bassnya tetap C, ya, bassnya tetap C, tapi chordnya D, itu gimana sih caranya? Jadi gitu loh. Jadi gitu. Gitu ya? Itu adalah D bass C. Betul nggak? Iya betul. D on C. D on C kan itu? Ya, D on C. Betul ya? Ya betul Mas. D on C. Nah, Mas Bugu kalau jauh dari mic selesai, nggak kedengeran apa-apa. Makanya On C. jangan pakai stand yang itu, Mas Bugu. Oh, ini ada belakang gede Mas. Cuman ketutupan rambut. Harus pakai stand yang beneran. Yang boom, pakai stand yang boom. Itu ada di belakang Mas. Pojok itu. Iya, kalau enggak suaranya nggak kedengeran, Mas Bugu. Serius. Ya Mas, tak deketin Mas. Tulis. Pindah. Nah, kalau gitu bisa deket ya. Ya, oke. Nah, kalau gini kan bagus. Gitu. Ya oke Mas. Ya. Ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan buat Mas Pugu gitu. Atau Mas Pugu mau mengenalkan diri dulu. Ya, nama saya Pugu Kribo. Mungkin yang belum tahu silakan lihat langsung YouTube-nya aja. Mungkin Mas ada Pugu. pertanyaan, apa bisa saya jawab langsung mungkin. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan berurusan dengan musik dan vokal dan band dan apa, karena Mas Pugu ini multi talent. Segala macam bisa kursus ke Mas Pugu, itu yang saya bingung. Kecuali khusus bonding Mas. Silakan. Aku mau nanya nih Mas. Iya Mas. Mas Pugu, saya Willy, Mas Pugu. Waduh, ini menarik ini. Aduh. Iya Mas Willy. Cuman tahu namanya, baru kali ini lihat langsung mukanya. Haleluya. Iya. Pertanyaan saya sih sama kayak minggu lalu sih ya. Cuman kalau di gitar kan mungkin saya kurang paham. Nah, mungkin bisa ditunjukkan nggak ya kalau progression gitu ya. Iya. Supaya misalnya dari C ke F gitu ya. Kalau kemarin kan Pak David udah menunjukkan di keyboardnya, mungkin dari sisi gitarnya supaya misalnya pindah ke F-nya itu ada beberapa jembatannya lah biar enak gitu, biar soft gitu loh. Oh iya jembatan, betul. Ya itu dulu ya Pak. Dari C ke F. Dari C. Tapi denger nggak ini? Kedengeran. Tangannya biar kelihatan juga tangannya. Oh iya betul. Berarti saya minggir dikit nih. Apa handphonenya minggir dikit? Ya apa terserah deh. Oh iya. Misalnya dari C ke F gitu ya, progressionnya gimana yang enak gitu, soft. Kelihatan kan? Kelihatan, mantap. Nah ini C ke F. Ada dua versi ini Mas. Ada dua versi. Satu tuh circle fifth, itu searah jarum jam. Nah ini dia bisa ke A. Ini A13 ya, flat. Nah ada dua versi, satu lagi versinya yang ke C ke 7, terus 9. Jadi C ya, progresinya ke C ke F, C. Mas Pugu, ojo sing angel-angel apa? Yang biasa dulu aja, ampun. Enggak, kalau C ke F itu jembatannya C7. Ada versi lain C9, C9, terus kemudian ke G minor 9. Nah, tadi kalau mainnya kita genjreng gini. C ke F. Jadi
posisinya tetap C, kemudian C7, 2 ketuk doang. Nah, gitu Mas Willy. Ada 2 versi, C7 ya, jembatannya C7 sama 9. Kalau dicepetin Oke. nah gitu. Berarti kan isinya ada yang harusnya isinya dari C langsung ke F. Sekarang isinya jadi C7. ada 2 Ya, dalamnya ya. C7 sama C9. Boleh. Gitu misalnya. Tergantung materi lagunya. Ya. Tergantung materi lagu sih ini. Namanya lagu ini nih. Mas Pugu, sorry. Itu Ya. mic-nya coba volumenya masih bisa dikerasin lagi nggak? Di mixernya. Segini. Coba aja kerasin terus sampai sebelum Full. asal nggak pick. Ini penuh Mas. Oh ini udah penuh. Tes 1. Soalnya kalau ini merah ini dia. Jangan sampai merah. Ini udah mentok ya? Mentok nih. Tes, Nah, halo. Nah, oke, bagus kalau gitu. Harus teriak saya. Iya, makanya harus nempel itu mic. Kayak saya gini kan nempel. Oh, nempel. Saya nempel sama mic. Kalau kita berani Kalau pakai saya ini rambut nempel mic Mas. Gimana? Lah itu dari C ya. C itu terus masuk ke C7, kemudian C9, baru ke F. Oke, begini. Kalau boleh saya simpulkan Mas Pugu. Ya. Kalau kita mau dari 1 ke 4, itu Ya. kita pakai dominant 7, betul nggak? Betul, dominan 7. Minimal. Bisa aja Minimal. dominan 7, bisa dominan 9. Ya, betul. Betul ya? Betul. Itu yang paling sederhana gitu. Jadi Benar. dari 1 mau ke 4. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Demikian pula untuk para singer loh ya gitu. Maksud saya begini. Chord-chord ini adalah chord progression yang umum sekali di dunia ini gitu loh. Begitu kita mau dari 1 ke 4 itu kita pakainya 7 gitu. Itu yang paling umum. Semua orang begitu. Misalnya satunya apa dulu nih? Misalnya yang kita sebut 1 adalah F. Iya. Oke. Berarti 4-nya apa? Ada yang berani jawab? Misalnya satunya F, berarti 4-nya apa? Bass. Nah gitu kan Will. Kalau buat para singer ada yang tahu nggak? Coba di antara para singer di sini ini kan nggak semuanya musisi nih, ada yang singer juga. Di antara para singer ada yang tahu nggak mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini? Atau mau diulang? Silakan para singer. Diulang aja. Jadi harus diulang dulu nih Mas. Ya wes, diulang. Jadi C ya, C itu kan ada dasar nih. Ini soalnya drop D, jadi kita anggap ini C. Nah kita mau ke F, berarti ini ada keempat. Bisa juga harus dihafalin dulu ini ya. Jadi do misalnya harus dihafalin, do misal. Nah ini kan mau ke fa kan berarti kan ada beberapa yang harus dilewatin. Nah ini tuh ada 5 not yang bisa dilewati. 5 not. Kalau F kan Gimana sudah maksudnya pasti. saya nggak ngerti malahan. Gimana maksudnya? Jadi sebelumnya harus hafal namanya triad. Oh trinada. oke. Do misal trinadanya harus hafal dulu. Karena untuk mencapai ke F itu kan harus melewatin re sama mi. Betul, oke. Ya. Maksudnya supaya vokal nggak bingung Mas. Vokal Iya, monggo. Jadi kalau maunya kita dari do untuk ke fa kan harus melewatin re sama mi. Nah, gimana caranya kalau kita mau masuk ke langsung ke fa? Kan kalau vokal kan langsung ke fa kan dia harus lehernya kan paling tidak ketarik tinggi ke F. Nah, supaya dia nggak ketarik tinggi, paling nggak ada nada bantu yaitu dominan 7 tadi. Jadi dia bisa melewatin ke F itu. Maksud saya gitu, Mas. Jembatannya untuk vokal sama Iya. saja kan begitu. Betul, sama. Cuman kalau nada C ke F itu kan
tinggi. Lah, vokal untuk yang vokal standar kan kalau mencapai ke situ kan dia pasti fales. Betul. Tadi untuk bantu jembatan itu supaya nama lainnya supaya nggak fales, dia langsung loncat tong tang, itu kan dia harus teriak dengan nada oktav yang agak naik dikit. Iya. Dibantu dengan C dominan itu Dari musisi dari musisi. supaya enak kan gitu. Betul, tangga nadanya supaya mencapainya enak. Gitu, betul. Iya, Artinya kalau musisinya tidak frontal mengerti, kalau musisinya tidak mengerti, dihajar langsung. dihajar langsung ke F, Betul, kasihan vokalnya gitu betul ya. Mas. Jadi bukan Oke, tim lagi oke. itu namanya. Ya, jadi kalau dari C kan gini kan, C-nya kan Ya, kita ini lagu ini habis C itu ke F kan gitu kan ceritanya. iya betul. Itu kalau musisinya baik hati, dia akan lari ke sini Digiring, dulu gitu digiring kan. dulu, betul digiring. Pakai Digiring ke sini jembatan dulu tadi. baru ke sini sehingga yang nyanyi enak kan gitu ya. Betul. Berarti yang salah selalu musisi ya. Bukan Mas, yang bikin notasi Mas. Artinya kalau musisinya nggak sopan kan dia nggak pakai C7 gitu loh. Dari Betul. sini Langsung. langsung aja gitu. Iya, Ya, itu kan betul. lebih susah sebagai penyanyi gitu. Penyanyi akan lebih senang kalau ada ininya. Pengiring. Ya, nah gitu ya. Iya, betul. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini yang paling sederhana nih. Yang paling sederhana. Ya Tadi dominan Mas Pugu, seven, paling sederhana dominan seven. ya Mas Pugu terlalu tinggi tadi. Kalau udah sampai 13, 11, Ya itu pakai 4 nada dulu Mas, kita pakai 4 nada. Jadi do, mi, sol, si. ya, ya Ya, do-nya itu 1, mi-nya itu 1, 3, ya, sol-nya itu 5, ya, gitu. Si-nya itu 7 ya. ya Jadi 7, flat 7. ya flat 7 kalau flat dominan kalau dominan 7 jadi Kalau le dominan, ya. ya Sampai le. sampai sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Jangan ini loh ya. Maksud Tapi saya harus paling tidak harus hafal triad dulu Mas. Do, mi, sol sama do, mi, sol, si itu harus hafal itu. Ya, malam Mas Pugu. Ya, Boleh tanya. Ini kalau seperti ini menarik juga ya. Untuk yang seperti ini kalau saya kan untuk vokal ya. Jadi iya. kalau untuk ini kan sebetulnya cocok not yang masih not seperempat ya. Maksudnya Ya. satu ketuk empat ketuk dalam satu bar. Bagaimana kalau sudah sampai ke seperempatnya apa 1/8, 1/16 tentunya untuk perpindahan seperti ini bagaimana tekniknya juga itu bisa dibantu itu. Iya. Iya, Pak William, Mas William. Ya, makasih. Kalau pertama ya harus hafal itu tadi triad ya, triad itu penting banget. Terus kemudian notasi kalau 1/8 itu bisa kita gunakan triplet. Contoh aja ya, kita main mamanya tak tersembunyi kan. Nah, ini kan triplet. Tadadada. Nah ini tet itu kan triplet ya. Jadi harus dibantu dengan triplet supaya vokalis bisa ngejar. Kalau vokalis masuk 1/16 Mas, bisa tewas ya. ya jadi memudahkan gitu. Artinya Ya, daripada kita masuk 1/16 ya, tripletnya tuh yang diutamakan. Triplet. mendingan kita buat triplet karena selain kalau menurut saya pribadi sih triplet Iya, itu lebih menyenangkan bunyinya dibanding iya, 1/16. Kalau betul. kalau buat saya pribadi loh ya gitu. Orang-orang kan punya selera masing-masing gitu. Ya, Nah, sama saya tambahin Mas, sama shuffle Mas. Yang penting tuh shuffle. Karena Bang, kalau lagu-lagu gereja tuh rata-rata shuffle. ya apa shuffle itu? Shuffle itu jadi kayak ini, jadi kita ngomong. Jadi tonjolnya ini. Nah ini dia ada. Nah ini dia agak dadat,
Itu kan shuffle dia. Ini lagu apa Mas Bugu? Ini lagu Malaysia, lagu dangdut Oh, atau lagu bukan, gereja? lagu gereja nih. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa Oh, ya ampun. indahnya. Betapa indahnya. Sorry saya nggak tahu. Oh, ini shuffle dia. Tarikannya kan shuffle, not setengah sama 1/16. Oh, ini kan. Nah, itu 1/16 tercapainya itu karena ada shuffle. Oke, Ya. oke. Jadi kalau mau 1/16 ada Shuffle. Kalau shuffle-nya. lagu gereja itu rata-rata shuffle. Saya lihat itu. Kalau masuk ke 1/16 murni, Nggak enak. Nggak mungkin, Mas. Jarang. Oke. Iya. Jadi paling tidak ada triplet sama shuffle. Kalau 1/16-nya untuk 6/2 itu metal jadinya. Metal church. Bentar dulu. Tuh kan ketinggian lagi. Iya, Mas Bugu jangan. mesti menerangkan apa yang disebut not 1/4, apa Iya. yang disebut not 1/8, apa yang disebut triplet. Itu dulu. Iya. Jadi kalau 1/4 kita cuman main. Nah, ini kalau triplet tadi one N dadadat 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 dadadat. Tadi dia shuffle tapi triplet. Dadadat 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 dadadat. Itu dia shuffle tapi triplet. Waduh. Kalau bahasa Amerikannya sih dadadat dadadat dadadat. Tapi dia ada silent di tengah-tengahnya, ada dimatiin. Oke. Nah, gitu. Bentar, kita bantu sebentar ya, boleh ya? Iya, Mas. Bugu, bentar. Kita bantu sebentar. Ini saya nggak ngerti apakah saya yang terlalu rendah kalau ngajar atau apa orang lain. Kalau ngajar tinggi sekali loh ininya, ilmunya. Iya, Jadi pusing. Kalau menurut saya gitu, tapi kalau ada yang senang ya silakan gitu. Tapi kalau menurut saya tidak. Ini kelihatan ya, sebentar. Saya ambil headphone. Mas Pugu tolong diingat di sini tidak semuanya musisi, jadi ada singer juga. Dan jadi kita harus berkaitan karena nggak mungkin musisi dengan singer itu berantem gitu loh. Iya, Ya. betul, Mas. Mana bisa, sama aja seperti pemain drum sama pemain bass itu nggak mungkin berantem gitu. Kalau pemain gitu loh. Ya semuanya sebenarnya nggak mungkin berantem sih, kalau nggak kompak kan nggak enak bunyinya. Betul. Jadi jangan berantem gitu. Ini metronom saya udah kedengeran belum? Sebentar. Keras banget, Mas. Hah? Keras banget. Turun dinyalain. No. Udah nih sekarang udah nyala. Kurang. Hah? Kurang keras, Mas. Cukup kali. Kecepatan, Mas. Itu berapa itu, Mas? 120 nih. 60 aja ya. Iya, 60 aja, Mas. Metal ini 120, Mas. Ya wes. Iya. Nah, benar ini. Nah, ini yang kita sebut Kurang keras, Mas. Hah? Kurang keras metronomnya. Bentar. Nggak usah pakai metronom deh, pakai ini aja. Pak. Da, benar ya? Da. Gitu ya. Saya pakai itu aja ya. Iya, Bentar. itu, Mas. Aku malah kagok kalau terlalu pelan. Bentar. Itu cepet, Mas. Kalau triplet udah gila itu 60 Ya itu. nanti tak pelanin lagi. Aku kalau terlalu pelan malah susah mainnya. Sombong ya. Da.
Nah, gitu. Itu adalah notes seperberapaan, Mas Pugu? Ya 4. Hah? 4 Mas, perempatan. Perempatan ya. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Bahwa ini adalah notes perempatan. Nah, kalau dilihat di sini, tolong dilihat dengan baik bahwa gambarnya menjadi seperti ini. Artinya benar-benar dia ada di tempat yang benar. Sampai sini bisa mengerti nggak? Ini kalau sebenarnya lebih gampang pakai not angka, cuman di GarageBand nggak bisa keluar not angkanya. Keluarnya begini. Anggap aja ini not angka gitu. Bisa ngerti? Ini kebetulan saya mainnya agak bagus, jadi dia nggak Berantakan. berantakan betul. Padahal kalau berantakan kita bisa quantize seperempat ya, Mas Pugu ya? Seperempat Mas. Seperempat. Ini jadi seperempat nih, menjadi seperti ini. Tetap aja menjadi seperti ini. Kebetulan tadi saya mainnya lumayan bagus. Sekarang baru saya turunkan ya, apa Iya. namanya, temponya. Anggap jadi 60. Dengerin ya. Bisa kedengeran nggak teman-teman? Bisa keras. Keras banget ya? Keras nggak apa-apa, pas itu Mas. Enggak, maksudnya suara saya ketutup nggak? Enggak. Bisa agak nge-lag ya. Enggak Mas. Agak nge-lag ya? Ya. Nah, kalau nge-lag nih antara dua nih. Yang nge-lag itu jaringannya saya atau jaringan yang di sana? Enggak lancar kok. Di saya aman, di saya aman. Aman, oke. Lancar. Jadi kalau nge-lag antara dua nih, jaringan di sana atau di sana gitu. Jadi khusus untuk minggu jam segini, orang yang di rumah jangan pernah ada yang boleh pakai wifi kecuali kita. Ya, oke. Ini adalah dalam 1 menit ada 60 ketuk, di mana setiap ketuknya chordnya seperti ini. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Ini basic nih. Ya, ini dalam 1 menit kalau kita hitung dalam 1 menit itu ada 60 ada 6, betul ya? Dalam 1 menit itu ada 60 ketuk, di mana per ketuknya, per chordnya itu seperti ini. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Pusing nggak? Saya ngomongnya pusing nggak? Jadi setiap detik itu dia berbunyi. Bisa ngerti nggak maksud saya? Apa ada pertanyaan? Kalau ini saya double, beat per menitnya saya double jadi 120 misalnya, maka dalam 1 menit ada berapa chord? Tolong dijawab. Ya, Tadi kan 120. kalau 60 dalam 1 menit ada 60 chord kalau saya terusin ini. Halo, bisa ngerti gak sih maksud saya? Ya, iya. Atau pusing? Kasih bonus Mas. Alkitab 1 unit gitu loh Mas. Ampun dah udah. Sekarang Alkitab udah PDF. Oh iya, bagi PDF ya Mas. Udah PDF. Dan kalau buat saya nggak ada masalah tuh pakai PDF. Banyak orang yang jangan pakai PDF nanti begini. Kalau buat saya emang kenapa? Itu kan ada di diri kita sendiri. Apakah kita? Masalahnya pakai kuota download Mas. Ya kuota buat TikTok bisa, kalau buat Alkitab nggak bisa ya keterlaluan dong. Lah iya itu. Bentar ini saya rapin sebentar supaya mana dia split. Oke, terus di depannya tadi ada kelebihan sedikit. Bener ya? Ada kelebihan nggak Mas Pugu? Enggak ya? Itu kan Mas. Nah, gitu jadinya begitu. Ini kalau beatnya 120. 120 beat dalam 1 menit. Yang tadi ada 60 beat per menit. Sampai situ ada yang bingung nggak? Silakan kalau ada yang bingung, bilang bingung, tolong diulang. Saya akan ulang dengan cara lain gitu maksud saya.
Halo? Mantap, mantap. Oke. Iya, lanjut Mas. Oke, yang lain oke nggak? Ada yang belum mengerti nggak? Gitu. Jangan pedulikan yang sudah mengerti. Yang belum mengerti ada nggak? Jadi satuan untuk musisi dan singer itu adalah beat per menit zaman sekarang. Ya, udah bukan klasikal seperti dulu lagi. Kalau dulu kita gitu loh. Sekarang itu semuanya urusannya berapa beat dalam 1 menit gitu. Ya, dalam hal ini 120 bit dalam 1 menit. Berarti per detik ada berapa bit? Ada yang bisa jawab? 1. Oke. Dalam 1 menit ada 120 bit. Berarti dalam 1 detik ada berapa bit? Beatnya tetap 1 Mas, notnya 2. Ya, oke. Balik lagi. Ini 60 bit per menit. 60 not dalam 1 menit. Persis apa? Seperti detik. Ya, sesuai dengan detik ini. Jadi kalau kita dengarkan, ini kalau kita bandingkan dengan jam yang sebenarnya itu setiap detik dia persis bunyinya per detik gitu. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti Mas? Ngerti ya? Oke. Berarti kalau ini saya bikin 120, berarti kan 120, berarti kan dalam 1 detik ada 2 ketuk, setuju nggak? Iya, Masuk Iya. akal ya ini? iya Mas. Ini gampangnya. Maksudnya saya menerangkan beat per menit. Karena tadi Mas Pugu ngomongnya udah sampai ke triol 1/16 segala macam. Hati-hati gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mengenai beat per menit ini, Aman. teman-teman? Aman Mas, lanjut. Aman, Aman? aman. Aman? Aman, aman. Bener, aman, bener? Oke, saya balikin lagi ke 60 bit per menit supaya gampang teranginnya ya. Ini adalah 60 bit per menit. Kan gitu ceritanya. Sampai sini jelas ya? Nah, yang disebut not ini adalah not 1/4. Not 1/4 ini kita bisa bagi 2 menjadi not 1/8. Bisa ngerti nggak maksud saya? Jadi yang harusnya bunyinya begini. Ini jelas? Maksud saya jelas nggak? Maksud saya jelas nggak? Ini bisa saya double. Jadi yang harusnya bunyinya seperti ini sekarang saya double jadi 2 biji gitu loh. Saya bikin track baru aja. Jadi sekarang saya akan bermain bukan bukan 1/4, tapi 1/8 gitu. Udah langsung saya kontes aja ya. Kita coba ya. Aduh, susah banget ya. Bentar, yang ini saya mute dulu aja supaya gampang. Ini sekarang saya ceritanya mau bermain not 1/8. Yang tadi main not 1/4, sekarang saya main not 1/8. 4.
Oke, ini kalau ini kan tadi saya quantize nih, maka dia otomatis menjadi rapih seperti ini. Padahal tadi saya mainnya nggak rapih. Bisa ngerti nggak maksud saya? Oke ya, bisa ngerti maksud saya? Jadi yang tadi itu dalam satu bar isinya 4, sekarang satu bar isinya menjadi 8. Itulah yang kita sebut yang ini itu menjadi 1/4, yang ini itu kita sebut 1/8. Gimana? Sampai sini bisa mengerti nggak? Iya, paham Mas. Paham ya? Paham. Yang jawab siapa? Mas Pugu. Ya iyalah Mas Pugu paham. Yang lain maksud saya. Mantap. Lanjut. Lanjut Lanjut. ya. Yang lain Halo ngikut, teman-teman. Mas. Teman-teman jangan diem terus ini ngomongin apa gitu. Maksud saya yuk kita berusaha untuk mengerti bersama. Berapa orang sih Mas ini Mas yang ikut Mas? Pak David, Itu. Ya. boleh diulang lagi Pak penjelasannya? Betul. Nah, gitu maksud saya. Jadi kita ini berdiskusi, jangan pernah diam aja gitu ya. Gini. Thank you. Thank you. Yang ini saya bunyikan ya. Saya loop dulu. Ini kita sebut loop. Jadi ini kelas ini berhubungan dengan kelas yang digital audio workstation sebenarnya. Ini yang berbunyi adalah yang track pertama nih. Track yang pertama ini itu kita sebut dalam satu bar ya. Satu bar itu isinya 4 buah, di mana pas dia berada di ketukan yang benar, tidak ada yang miss, tidak ada yang salah. Bentuk bunyinya jadi seperti ini. Nah, tolong diperhatikan begitu bunyi nada itu sebenarnya persis dengan bunyi metronom. Bunyi nada, bunyi chord ini dengan bunyi metronom dengan bunyi detiknya jam itu sama persis. Makanya kita sebut 60 beat per menit. Satuannya jadi BPM. BPM, beat per menit. Beat per minute. Karena persis sama dengan detik. Kan dalam 1 menit ada 60 detik. Itulah yang terjadi sekarang. Dalam 1 menit akan ada 60 beat. 60 ketuk. Ada 60 chord dalam hal ini. Jangan pedulikan chord apa dulu ya, gitu. Bisa ngerti maksud saya? Sedangkan yang oke nggak nih? Oke, sedangkan yang ini yang bawah, yang track yang ini, itu kalau kita perhatikan dia dalam satu bar itu ada berapa? Dalam satu bar ada berapa ini? Ada 4. Yang ini dalam satu bar ada 4. 1, 2, 3, 4. Bar itu adalah, ini barnya kurang kelihatan ya. Bar itu dari sini sampai sini. Sebentar. Dari sini sampai ke susah amat. Sampai ke sini itu kita sebut satu bar. Bentar. Itu angkanya ada 2 di atasnya tuh Mas, warna kuning itu Mas. Hah? Mana dia? Yang kuning atasnya notasi. Ini? Nah, itu betul. Nah, itu lebih enak Mas. Oh iya, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Kelihatan ya? Dari 1. Kelihatan banget Mas. Oke. Jadi bar ke-1 kelihatan. Oke, bar ke-1 isinya kan 4. Bar kedua isinya 4 juga. Bar ketiga isinya 4 juga. Bar dan seterusnya. Setiap bar isinya 4. Maka kita sebut ini adalah chord ataupun note, nantinya kalau adalah note yang kita sebut 1/4. Itu boleh nggak kalau saya ngomong gitu? Boleh. Oke, kita pindah ke sini. Ini bar ke-1 isinya bukan 4 lagi. Isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul nggak?
Betul. Gitu. Demikian pula bar kedua, Oke. bisa ngerti ya maksud saya? Nah, ini bar kedua saya mainnya agak-agak nggak beres nih. Isinya harusnya kan 8 juga, tapi di sini isinya bukan 8 nih, isinya 7. Betul nggak? Korupsi, Mas. Hati-hati ngomong korupsi. Sangat-sangat. Jadi daripada begitu mending ini saya hapus aja. Saya copy aja yang ini. Supaya jadi 8 juga. Ini gimana cara ngopinya? Diaduk, Mas, pakai gula. Ini gimana cara ngopinya, ya ampun. Kontrol, Mas. Saya hilangin aja deh. Kontrol C. Ctrl C. Garage. Ctrl C. Nah, terus ditaruh sampingnya kontrol V. Oh iya. Taruh sini ya. Iya. Nah, lalu dia pindah ke sono. Enggak diklik, Mas. Diklik aja di itunya. Ini kan saya udah saya highlight nih. Ini Ctrl C kan? Copy Ditembak. kan? Diklik, Mas. Jangan digiring itunya. Bentar. Jadi lama ini. Bentar dulu. Ini lupakan yang di bar kedua ini. Harusnya di bar kedua ini isinya juga 8 gitu maksud saya. Ya, ini ada tanda ini adalah berarti dia kosong selama berapa ketuk? Mas Puguh ini? 2. 2 ketuk. 2 ketuk enggak bunyi ya. Bisa ngerti maksud saya? Nah, bar yang berikutnya nih bener nih. Bar yang berikutnya lagi bener. Bisa ngerti nggak maksud saya? Iya, Mas. Oke. Iya, mantap. Jadi dalam satu bar itu rata dia ada 8 buah. Yang ini dalam satu bar itu ada 4 buah. Sampai sini oke? Oke. Oke, lanjut. Nah, yang Mas Puguh tadi bilang adalah bagaimana kalau dalam satu bar ada 1/16? Ada 16 gitu. Iya, Kan mainnya lebih sulit lagi, bisa ngerti nggak maksud saya? betul. Ya. Apalagi temponya tinggi gitu loh. Kalau 60 mungkin masih bisa gitu. Kalau pemainnya jago bisa gitu loh ya. Tapi kan saya sudah lama tidak bermain musik. Bisa ngerti nggak? Jadi jadi gitu ya Mas Puguh ya? Mas Puguh. Iya, Mas. Jadinya gitu kan kalau 1/16? Iya. Gitu kan? Iya, Bener nggak? betul. Ayo kita coba. Itu jadi 1/16 tuh. Di mute dulu Dibagi aja, 2 Mas. lagi 1/8-nya kan? Di mute yang kedua, Mas. Oke, yang kedua tak mute. Sekarang saya coba mainin yang ini ya. Yang saya mainkan barusan adalah 1/16-an. Jadi kita sekarang ngerti ini 1/4, ini 1/8, ini 1/16. Kira-kira kalau mau saya bagi lagi 2, itu jadi seperberapa? Teman-teman? 32. 1/32. Nah, maksud saya kalau beat per menitnya 60, itu kalau ada yang bisa 1/32, waduh luar biasa itu orang. Bisa ngerti nggak maksud saya? Bisa ngerti yang maksud saya ya? Iya. Iya. Oke, gimana? Sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Ini yang ini belum saya kontes ya? Apa sudah terkontes? Tuh, sudah terkontes. Yang ini tua gapat. Ini 1/16 apa 1/8 itu, Mas. ini sama-sama yang ini ya?
Iya sama itu Mas. 1/16 susah banget ya. Enggak Mas, Cepet banget jadinya. dibagi aja Mas, 2 bar aja Mas, langsung di closing. Gimana 2 maksudnya, nggak bar ngerti. 1/16an. Main 1/16 cuma 2 bar doang. Ya. Berarti ini saya hapus dulu ya. Kan gini nih. Tuh, One. kelewatan Mas. Enggak, maksudnya dalam satu bar harus ada 16 kan? Ya. Tat 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 tat. Ntar lebih gampang pakai drum, pakai metronome pusing. Saya pakai Kalau drum mau aja. pakai yang pertama Mas, yang klasik elektrik piano 1 sama 3. Oh, oke. Oke. Yang satunya yang di open sama 3-nya open. Ini sama 3 ya. Iya. Gini. Tat 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 tat. Nah, itu. Gimana Mas Ugo? Tat 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 tat. Tadi tua kapan manam jupan, tua kapan mana jupan, tua kapan manam jupan gitu. Ya kan jadi gitu, jadi cepet banget. Iya, kalau bahasa Jawa lebih cepat lagi Mas. Ya apa? Jirul kapan dulu. Kalau bahasa Mandarin susah. Gimana? Iol sansa uli cipat itu susah. Iol sansa uli itu yang lama. Liuknya tuh yang lama Mas, liuk. Ya udah. Enggak. Oke. 1/16 itu susah. Makanya tadi Mas Pugu bilang, udahlah jangan berusaha main 1/16 gitu. Ini aja beatnya masih 60 aja, main 1/16 itu Iya. pusing gitu. Mendingan kita bikin triol atau triplet gitu loh. Shuffle Mas, kalau yang aman shuffle. Atau shuffle gitu. Iya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau tambah nggak karu-karuan nih kita nih? Nggak, pertanyaan yang itu tadi Mas, dikasih trio aja Mas, yang itu yang Oke. klasik elektrik pertama, masuk ke yang 3 itu dikasih Triol aja ya. trio aja Mas, yang terakhir itu Mas. Yang ini triol aja ya. Iya, lebih gampang itu. Oke. Yang ini jadi triol ya. Betul. Menjawab Oke. pertanyaan Mas siapa tadi? Oke. Triol tuh jadi begini. Kalau kita dengerin kan ini gini. Tarara, tarara, tarara. One and Jadi kan gini. 1, 2, 3, 4 kan gitu. bukan, itu kalau itu double time-nya Mas. Iya, bentar. Ini aslinya kan 1, 2, 3, 4 kan gitu. Saya mau bikin triplet, maka menjadi 1, 2, 3, 4 kan gitu. Dari 1 ke 2 itu menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Iya. 3. Jadi gitu. Iya, betul. Itu yang kita sebut triplet. Jadi harusnya kan 1, 2, 3, 4. Sekarang jadi 1, 2, 3, 1, 2. Temponya sama. Gimana? Pusing nggak? Iya. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 gitu Mas. Gitu, betul. Itu yang kita sebut triol. Jadi kalau apa ya? Kalau dipraktekkan sebenarnya mungkin siapa tahu lebih gampang ya. Saya praktekkan sedikit nih. Kalau lagu sih ini Mas, ada itu. Kalau lagu gereja ada itunya. Gimana? Jadi lagunya kayak gini nih. Tuaka. Rayakan, Yesus rayakan, tahu kan? Iya, itu triol banget tuh, betul. Iya. Coba dimainkan. Ya ini jadi do mi sol do gitu. Iya, Jadi itu yang kita ini, sebut. Iya, Itu jadi yang kita sebut triol ya. triol betul. Gitu. Jadi gini,
Oke, itu contoh yang paling enak tuh. Lagu Rayakan itu ada apa sih namanya kalau gitu? Ada apa sih namanya kalau gitu? Ada feel yang memang triol gitu loh, ya. Ya, rock. Tapi kalau kita main misalnya begini, itu kan bukan triol. Kalau saya mau triol jadinya 1 2 Shuffle itu Mas. Shuffle itu. Aduh, Mas Pugu aja deh. Gimana? Ya, Kalau main biasa terus jadiin triol. saya trial itu kan tak tersembunyi kasih Allah itu. Betul, betul, betul. Tak tersembunyi itu kan. Langsung itu chord, bentuk chord itu. Jangan main di bass dong, main di C aja kenapa? Oh iya ya. Latihan bass Mas. Ya ampun. Oke Mas, ini Mas. Nah ini kan do re mi, fa-nya fa ini langsung di. Ya. Jadi oke. Sorry saya colong lagi Mas Pugu. Iya. Jadi kan yang benar kan Nah itu shuffle itu Mas. Tengahnya kok ada bolongnya shuffle itu. nah kan gitu. Tapi Iya. begitu jadi triol Iya. gitu ya? Iya betul. Gitu. 1 2 3 deng gitu. Padahal tolong diingat, padahal ini temponya bukan 3/4, temponya ini 4/4 gitu loh. Gini, kalau saya sih selalu mencari yang gampang ya Mas Pugu. Jadi Iya. kalau kita bisa bermain itu lebih enak dengan begini, apapun itu namanya terserah gitu loh. Kalau menurut saya ya gitu. Jadi misalnya daripada Nah itu kalau itu Belanda banget Mas. ya, Holland banget itu. Holland banget. ya, Iya, style Holland banget itu. Holland. Makanya GSJ kita nih itu Mas. mau membuat lagu gereja kita ini atau apa lagu, pokoknya kita mau membuat musik kita ini genrenya apa, mau membuat menjadi seperti apa, sebenarnya bebas gitu loh, nggak ada masalah. Cuman kalau kita tidak sanggup untuk membuat genre itu menjadi sulit dan menjadi tidak enak, ya sudah yang basic saja gitu loh maksud saya gitu loh. Jadi jangan sampai terperangkap dengan bahwa kalau mau ke 4 dari C mau ke F itu saya mau nggak mau harus misalnya gitu. Kalau itu tidak enak gitu atau kita terpaksa, jangan gitu loh, biasa aja. Kan gitu. Itu udah yang anggap itu enak gitu loh buat kita loh. Nggak usah dijadiin jadi oke, untuk orang tertentu enak tapi belum tentu semua senang gitu loh. Jadi maksud saya untuk di pelayanan itu kita harus dewasa gitu bahwa yuk kita bermainnya itu bukan mewah tapi enak gitu loh maksud saya. Jadi nggak usah dipaksakan harus ada C11 13 ada ini baru ke 4. Ntar dari 4 mau turun lagi ke 1 kita harus pakai F minor 9 baru ke bass C baru ke sini itu ya kalau bisa ya nggak apa-apa gitu tapi menjadi enak, tapi kalau tidak ya sudah yang standar aja gitu loh maksud saya. Mungkin Sehingga itu Mas. betul nggak, sehingga Iya. yang nyanyi juga nggak pusing gitu loh. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak chordnya yang nyanyi juga kan pusing. Mungkin jemaatnya musisi 99% Mas. Pak David, boleh salah dikit nggak Pak David? Boleh dong, emang Oke.
Cuman kalau kita lihat komposisi lagu-lagu justru himne-himne zaman dulu itu ditulis dengan komposisinya yang lumayan-lumayan gawat-gawat itu kalau kita jadiin chord itu. Iya betul. Kalau kita dengerin lagu himne-himne yang dulu-dulu ya, saya sih nggak tahu, cuman kalau saya dengerin kalau saya dengerin dari YouTube gitu, saya merasa ini kayak chordnya ini nggak bulat-bulat kayak dibilang C murni ya gitu ya kan. Waktu dia transisinya, waktu dia progressionnya itu chordnya itu justru seakan-akan lebih rumit daripada musik kontemporer zaman sekarang. Justru zaman-zaman himne dulu nih tahun yang lagu-lagu 1800-an itu malah kompleks dia punya. Lo Itu jangan sih. salah loh, betul. Heeh. Bener Gini, kan? gini. Klasikal kalau kita ngomong mulai dari eranya barok ya, Mas Pugu. Klasikal dari eranya barok Iya Pak. dan sebelumnya itu sudah complicated, cuman dia itu yang tadi Mas Pugu bilang dia itu bermainnya trinada. Itu tidak bermain miring-miring seperti pemain jazz gitu dalam tanda kutip gitu. Jadi gini, nggak usah kita bermain yang sus 9 lah bla bla nih. Kan bentar. Tak colong lagi ya supaya jelas lagi nih. Mana dia? Ini dia. Di situ kan ada kelihatan tuh ada chordnya gitu ya. Kembali lagi tuh. C mayor 7 ini seperti ini gitu kan gitu. Chord ini itu jarang sekali digunakan pada era klasik. Jarang sekali dia punya skill yang berbeda lagi gitu. Mereka tidak bermain begini. Yang bermain begini itu biasanya legenda-legenda jazz. Apakah begini gitu. Gitu ya atau begini. Itu legenda-legenda jazz, tapi kalau kita perhatikan himne-himne klasik itu bukan berarti sederhana, sama sekali tidak. Tapi penyampaiannya berbeda dengan ini gitu. Will. Sekali lagi nih buat yang lain pusing banget nggak atau gimana nih? Karena kita harus mendapatkan sesuatu, maksud saya gitu. Sama aja seperti kita bernyanyi itu, kalau kita tidak kompak bisa seperti ini misalnya ya. Ini dijadikan nyanyi gitu misalnya. Nah, kalau kita nggak bisa kompak di ketukan yang sama, maka singer kita jadi tidak enak gitu loh, maksud saya. Bisa mengerti nggak? Jadi ini yang kita kompakan dulu gitu loh. Jangan sampai ada yang kecepatan, jangan sampai ada yang kelambatan. Sudah pasti tidak mungkin persis, tapi kecepatan dan kelambatannya itu jangan keterlaluan gitu, maksud saya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi nanti kalau saya punya pengalaman, kalau saya lagi melayani, kebetulan saya kan pemegang chord gitu ya. Kadang-kadang chordnya saya lepaskan malahan. Jadi saya mengguide singernya supaya bisa kompak. Kalau saya ngomong gitu ngerti nggak maksud saya? Jadi misalnya lagunya kayak tadi. Gitu misalnya, saya akan bermain seperti itu. Padahal kan itu kan melodi. Harusnya yang memainkan nada itu kan harusnya penyanyi. Kalau saya harusnya mengiringi aja misalnya. Kan harusnya gitu. Tapi Iya, untuk betul. mengkompakan singer lebih bagus saya main. Nah, kalau saya mainnya gitu kan kurang ajar. Karena lagunya bukan gitu. Gitu. Bisa Pusing ngerti singer gak ya sih? Mas. Singer pusing. Singernya pusing. Ngerti nggak maksud saya? Jadi saya harus ngikutin singer apa yang termudah seperti apa misalnya begitu.
gitu. Jadi saya bukan menjadi pengiring, tapi saya menjadi bagian dari singer. Nah, itu adalah trik untuk para pemain, untuk para musisi, supaya antara singer dengan WL, dengan pemimpin apa sih namanya, dengan WL dan pemegang chord itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau ada yang terlambat sedikit-sedikit atau ada yang kecepatan sedikit-sedikit, ada yang kecepatan sedikit-sedikit itu dapat ditolerir gitu loh. Mungkin yang udah sering dengar saya main, saya seringnya begitu, tidak kabur sendirian gitu loh. Itu yang dari awal saya bilang kita ini mau melayani Tuhan dalam dunia musik dan singer, itu tidak mau menonjol, jadilah sebuah yang menjadilah sesuatu yang indah gitu loh. Ya, dan yang indah itu bukan berarti chordnya harus seperti yang tadi, sekali lagi gitu, nggak harus begitu, biasa aja. Kan gitu kan, cukup indah. Itu kalau dinyanyikannya bagus akan menjadi indah gitu loh, daripada kita broken jadi nggak karu-karuan gitu loh, gitu. Karena dari 1 ke 4 itu jalannya banyak sekali gitu loh. Dari 4 balik lagi ke 1 jalannya banyak sekali. Demikian pula dari 1 mau ke 5 jalannya banyak sekali. Dari 5 mau balik lagi ke 1 jalannya banyak sekali. Gitu. Pak David. Ya. Ya, saya mau bertanya soal ini. Boleh bertanya? Boleh dong, boleh banget. Dari sisi singer nih, kami dari sisi singer. Jadi Ya. apa namanya? Soal menonjol tadi gitu ya. Jadi soal menonjol ini kadang-kadang kan tidak semua singer itu punya penguasaan notasi yang baik atau katakanlah punya penguasaan musikalitas yang sama, tidak mungkin. Mungkin satu ada yang lebih baik gitu ya. Nah, dalam hal soal menonjol, kadang-kadang ada yang singer yang ya kita katakanlah agak pici-pici, tapi si yang agak menguasai ini kadang-kadang bukan menonjol sih sebenarnya. Maksudnya untuk mengcover gitu ya, supaya tidak terdengar pitch-nya, false-nya gitu. Sejauh mana toleransi yang bisa kita lakukan di dalam bernyanyi yang baik itu coba kira-kira bagaimana ya? Ya, bagus sekali, bagus sekali. Ini adalah trik lagi. Karena itu saya selalu menganjurkan kalau bisa dari 4 singer itu ada 2 yang bagus lah gitu. Bagus itu maksudnya bukan profesional ya, artinya lumayan tidak false gitu loh. False sedikit itu biasa gitu, itu human gitu ya. Kan kita bukan profesional gitu loh. Tapi dari 4 singer itu ada 2 yang bagus, itu kita bisa mengcover lumayan gitu ya. Sekarang bayangin, kalau singer kita bukan 4, tapi singer kita 2. Yang bagus ada 1, masih lumayan. Tapi pincang banget kelihatan gitu loh. Kedengeran. Jadi kalau saya jalan keluarnya terakhir itu sebelum pandemik saya mau melakukan ini, jujur aja gitu. Dan sudah ada barang-barangnya. Saya mau setiap kebaktian itu singernya 8. Jadi dari 8 singer ini kalau ada 3 aja yang bagus, maka lumayan yang 5 ini bisa saya mix sedemikian rupa. Saya bisa pakai alat gitu loh. Saya bisa licik gitu, bisa ngerti gak sih Mas? Kalau saya kan orang audio, jadi saya bisa agak-agak melicik, bisa ngerti nggak mau saya kalau saya ngomong begitu. Tapi kalau dari 8 orang ini 8-8-nya nggak bisa nyanyi, ya repot kita salah cari penyanyi, betul nggak? Kan talenta orang beda-beda gitu loh. Seperti saya disuruh jadi singer gitu, mau diapa-apain nggak akan bisa. Saya nggak bisa mengontrol pita suara saya supaya enak gitu. Jangankan pitchnya, warnanya aja udah nggak enak gitu kalau saya nyanyi gitu. Bisa ngerti nggak saya? Jadi semakin banyak singer kita harus pilih nih. Ini mau pelayanan nih dalam hal singer, oke. Singer kita berapa? Ada 4. Ini ada 1 yang ngotot mau melayani, padahal kita tahu yang 1 ini kurang punya
aduh gimana ngomongnya, kurang punya talenta di bidang tarik suara gitu, di bidang penyanyi, tapi beliau ini ngotot gitu loh. Saya pokoknya mau melayani dalam dunia singer. Nggak apa-apa, karena yang 3 ini kita pilih yang bagus. Maka yang 1 ini akan ke bawah nanti. Bisa ngerti nggak maksud saya? Masuk di akal nggak ini? Iya. Betul nggak? Jadi kadang-kadang teman-teman itu kurang setuju dengan saya. Dia bilang, kenapa sih singer mesti banyak-banyak? Kan susah jadinya ngelatihnya atau bagaimana? Bukan apa-apa gitu. Saya bahkan bisa saja singernya hanya 2, nggak ada masalah. Tapi kedua-duanya ini bagus gitu loh. Betul nggak? Jadi 2 singer Betul. plus WL-nya plus worship leader-nya itu jadi trio kan. Itu kalau kita mix dengan bagus, jadilah bagus gitu loh. Nah, dalam hal ini berarti say to sorry to musician atau pemain band ya harus ngikutin kita juga dong ya, singer ya. Loh, tolong jangan dibalik. Tolong jangan pernah dibalik ya. Antara pengiring itu adalah pemusik. Yang Maksud kita saya iringin gini. siapa? Yang kita iringin adalah singer dengan WL. Oh, maksud saya begini, kalau misalnya ya memang harus berlatih ya. Artinya kalau tadi yang seperti saya bilang tadi terjadi seperti itu, lalu pemusiknya yang memang profesional atau bukan profesional, katakan mereka baik semua, bagus semua dalam segi transisi dan segala macam tadi yang seperti kita jelaskan awal. Nah, tapi karena yang ini tidak bisa ngikutin, jadi harus bagaimana? Apa musik yang harus ngikutin singer, apa singer harus ngikutin, atau 50-50 lah. Nggak bisa. Bukan Jadi kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Kita ini semakin kita dewasa, saya nggak ngomong jago ya, nggak, jago itu relatif. Selalu ada yang lebih jago dari kita. Ya, saya nggak pernah ngomong jago atau pandai atau ahli, nggak. Yang ada adalah ada yang lebih berpengalaman, ada yang tidak. Gitu. Saya sudah melayani di gereja selama 30 tahun gitu. Lagunya itu terus, chordnya itu terus. Masa iya masih salah? Bisa ngerti nggak maksud saya? Walaupun chordnya itu terus, nggak pernah ada C6, C mayor 7, C6 9, nggak pernah ada, C aja. Kalau mau ke F ya C7 aja. Dari F mau balik lagi ke C ya F minor aja. Nggak ada masalah. Tapi itu dilakukan dengan pengalaman yang tinggi sehingga menjadi enak gitu loh. Ya, cuman ya mohon maaf, sebisanya upgrade, kenapa kita nggak upgrade gitu loh. Selama setahun kita main dari C ke F gitu. Tapi setelah itu dari C ke C7 baru ke F. Setelah itu kita upgrade lagi dari C ke G minor 7 baru ke C baru ke F lagi gitu. Misalnya gitu. Itu kan upgrade namanya. Ya, jadi sekali lagi, tapi kita itu pengiring. Jadi saya tekankan di sini, musisi di gereja itu mengiringi yang nyanyi. Kan jarang sekali. Baiklah, persembahan musik dari musisi kita. Terus instrumen gitu nggak ada yang nyanyi, kan jarang sekali, betul nggak? Pernah ada nggak gereja yang yuk kita saksikan instrumental gitu, kan jarang sekali di kebaktian. Bisa ngerti nggak mau saya? Betul. Betul nggak? Kan beda kalau mari kita ada apa itu namanya apa sih? Persembahan paduan suara dari ini. Akapela ternyata nggak diiringin. Berarti hebat sekali nih paduan suara. Paduan suara yang bisa bernyanyi dengan bagus tanpa iringan musik itu luar biasa. Kan gitu. Kalau itu ada gitu loh. Tapi jangan dibalik. Mari kita nikmati persembahan permainan piano dari Mas Puguh gitu misalnya. Itu jarang sekali. Gitu. Tapi ya kalau kita mau mengundang Mas Puguh gitu, Mas Puguh pelayanan dong di gereja saya. Hari ini kebaktiannya ini. Ya, saya yakin Mas Puguh tidak menolak kalau memang ada waktunya gitu. Kan gitu. Ada itu Mas yang kemarin tuh Mas. Yang panggil pakai gitar kepala 6. Nah, kan jadi ada sesuatu yang berbeda gitu ya, yang namanya konten itu kalau semuanya seperti itu terus setiap minggu itu tidak menarik ya. Mohon maaf ini, kita bukan bicara bisnis juga. Tetapi apa salahnya
setiap minggu itu ada sesuatu yang menarik sehingga orang itu untuk berbakti di rumah itu mereka menunggu. Minggu depan ada siapa nih? Minggu depan ada apa? Minggu depan ada konten yang begini. Minggu depan, nah itu harus ada konten kreatornya, harus ada apa namanya? Ada art director, ada orang yang punya ide kontennya apa gitu. Baru mau kita kemasnya seperti apa. Enggak harus benar-benar profesional syuting pakai kamera yang harganya enggak gitu. Biasa aja tapi kontennya bagus gitu. Bisa mengerti ya maksud saya? Iya, betul, Mas. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Seperti saya nih, bisa aja saya bilang, Mas Puguh, untuk kebaktian minggu depan di gereja saya, gitu ya. Itu Mas Puguh tolong online dong, gitu. Atau enggak tolong direkam aja satu lagu yang tadi gitu lagunya itu, gitu. Bermain gitar solo, jangan pakai apa-apa. Nanti saya masukin ke kontennya persembahan pujian berupa instrumen dari Mas Puguh Kribo gitu. Itu kan sebuah sesuatu yang orang tidak lakukan. Tinggal masalah kita mengemasnya seperti apa gitu loh. Kalau tiba-tiba Mas Puguh mengemasnya bagus, ya tentu akan menjadi persembahan yang bagus kan gitu. Itu yang benar-benar saya tekankan dari awal gitu loh. Kalau tidak siap untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, apalagi dalam acara kebaktian, itu latihan dulu dong gitu loh. Ya, jadi jangan saya mau bersaksi. Ya, bersaksinya mau ngapain? Saya mau bernyanyi gitu. Begitu yang ini sorry ya, mohon maaf gitu. Begitu yang bersangkutan itu bernyanyi, itu boro-boro bernyanyi gitu loh. Temponya nggak beres, pitch-nya nggak beres, gitu. Kadang-kadang lagunya aja nggak beres gitu loh. Itu jadi kita yang mendengar gitu ya, itu kan serba salah gitu loh. Disuruh turun nggak mungkin karena yang bersangkutan lagi bersaksi. Tapi kita dengernya nggak enak, apalagi lama banget gitu misalnya. Kebaktiannya 2 jam, mereka bersaksi, ada orang yang bersaksi 20 menit, nggak karu-karuan gitu. Bisa ngerti nggak maksud saya? Nah itu saya nggak ngerti tuh gimana caranya mengatasi yang begitu. Saya jujur aja saya sih kurang ngerti gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menolak gitu loh ya. Gitu. Jadi ada orang yang diberi talenta untuk bersaksi tanpa bernyanyi, itu sudah sangat menarik. Tapi ada orang yang diberi talenta bersaksinya harus bernyanyi. Ada juga orang yang diberi talenta bersaksinya bermain musik. Yang paling jarang itu adalah, baik saya mau bersaksi, saya mau bermain gitar. Itu jarang. Tapi bukan berarti tidak boleh kan gitu. Saya mau bersaksi dengan bermain piano. Boleh saja. Saya mau bersaksi dengan bermain drum. Kan boleh saja. Saya mau bersaksi dengan bermain tamborin. Saya mau bersaksi dengan menari. Itu di salah satu gereja kan boleh, bukan nggak boleh. Gimana? Sampai sini bisa mengerti atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Oral dari tadi diam aja nih. Ibu Pauline juga dari tadi diam aja biasanya ngomong. Tadi. Ya Pak, dengar kok, dengar. Betul nggak Bu Pauline? Kalau di gerejanya Bu Pauline itu SOP-nya gimana? Kalau apakah boleh ada yang tiba-tiba mau bersaksi itu boleh nggak? Nggak boleh. Nah itu kan bagus. Ada percaya atau tidak itu ada bagusnya gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba ada orang tanpa ada latihan, tanpa ada apa-apa tiba-tiba bersaksi gitu. Kalau bagus oke, tapi ini tiba-tiba aduh gitu loh. Mohon maaf ini ya, itu yang terjadi. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Iya ya. Gitu loh. Jadi ada gereja tertentu yang dia sudah terschedule bahwa abis ini nggak bisa tiba-tiba saya mau bersaksi gitu, nggak bisa gitu loh. Itu nggak ada di rundown, nggak ada di acara gitu. Itu yang saya selalu tegaskan juga gitu. Karena kalau di gereja saya jujur saja kita bisa bersaksi kapan saja. Nah sekarang kalau yang bersangkutan tiba-tiba ngomong, mohon maaf, saya harus bersaksi karena
karena Tuhan meminta saya untuk bersaksi. Kita mau ngomong apa coba? Yang nyuruh Tuhan loh. Yang nyuruh Tuhan Yesus. Jadi saya harus bersaksi. Karena Tuhan Yesus barusan menegur saya karena saya tidak bersaksi. Jadi saya akan menyanyi sebuah lagu ini gitu. Gimana kalau udah begitu? Gitu loh. Karena ada gereja yang seperti itu, tapi ada gereja juga yang sangat-sangat ketat gitu loh. Seperti di gereja Katolik, apalagi di gereja Katolik setahu saya sih lebih ketat lagi, setahu saya loh ya. Betul nggak? Di sini yang gereja Katolik Bu Siana ya? Gereja Katolik nggak ada kesaksian deh setahu saya. Nggak ada kesaksian ya? Nggak ada. Nah, kan jadi hikmat, bisa ngerti nggak sih maksud saya? Gitu loh. Apa? Terserah gitu. Kalaupun ada kesaksian itu ada di dalam acara kan gitu kan? Betul nggak? Baik berupa itu paduan suara, baik itu berupa ini dan sebagainya. Jadilah sebuah material yang baik gitu loh maksud saya. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Dan saya punya apa ya? Punya cita-cita gitu ya. Bagaimana caranya kita buka gitu ini tuh gitu loh. Bahwa seorang musisi yang sangat bagus belum tentu bisa melayani sangat bagus. Tapi seorang yang mau melayani dengan bagus tidak harus juga seorang musisi yang sangat bagus. Enggak juga gitu. Tapi yang penting yang bersangkutan itu memang komitmen mau melayani dan mau latihan gitu loh. Tidak usah susah-susah chordnya gitu loh. Ya. Setuju itu, Pak. Betul nggak gitu loh maksud saya gitu loh. Setuju. Sama seperti saya mau melayani sebagai singer. Ya sudah kita nyanyi sebagai singer, latihan sebagai singer, tidak usah singer itu tiba-tiba improve luar biasa gitu loh. Jadi menonjol nggak bisa ngerti nggak sih maksud saya? Gitu loh. Jadilah singer itu menjadi kesatuan yang bagus gitu loh. Bukan kecuali aransemennya tiba-tiba di tengah-tengah ada yang solo gitu. Nah, kalau ada singer yang aransemennya juga dibagi-bagi untuk yang ini satu orang solo, yang lain gitu, jadi backing, yang ini begini kan jadi indah gitu. Ya. Tapi jangan tiba-tiba gitu loh. Gitu. Karena banyak sekali yang tiba-tiba gitu loh. Gitu. Kenapa Mas Anas? Mas Anas, bolehkah saya mau lihat wajah Mas Puguh main gitar? Waduh, saya juga baru mau ngomong tuh. Iya, oh gitu. Ya udah Mas Puguh main gitar. Mas Puguh bisa main gitar nggak? Main drum juga bisa, Mas. Ya makanya. Main drum juga bisa. Makanya saya mau tanyanya bisa main gitar nggak gitu. Yang lain saya tahu bisa. Kalau saya ini pencet langsung drum loh, Mas. Oh, langsung tuh. Sombong amat yang udah ngerti MIDI. Mas. Main sekali Mas Puguh. Iya. Main apa nih, Mas? Ya main lagu gereja dong kalau bisa. Oh iya. Yang metal apa yang biasa? Yang biasa aja. Oh, yang biasa. Kalau yang rock sih ini. Pakai sequencer ya? Mantap. Kalau boleh usul satu lagu tapi main berbagai genre. Oh iya. Betul. Nggak kelar-kelar ini webinar nggak kelar-kelar sampai besok pagi nih. Ngeri itu, Mas. Kok bisa hati kita semua. Nah, itu. Ya, monggo Mas Puguh. Nggak bunyi tadi gitarnya.
Sebab Tuhan Maha Besar. Yes. Itu Mantap. lagu gereja, Will. Lagu Iya, gereja. lagu. Iya betul. Aduh, Makanya lagu gereja itu berkembangnya udah luar biasa Pak David. Itu intronya aja, Mas. Baru intronya doang gitu. berarti Mas Pugu kalau diminta untuk pelayanan satu saat kan oke ya. Siap kemanapun, Mas. Ya artinya nggak dipatok Oh, nggak ada. PK-nya harus berapa gitu. Oh, saya dari kecil nggak pakai PK sampai sekarang. Dari kecil nggak pakai? Nggak pakai PK, Mas. Saya Pakainya tolak. kribo. Saya tolak PK. Saya generasi anti PK soalnya. PK itu apa sih? PK itu pugu kribo, Mas. PK itu bukan penjahat kelamin, loh, Mas. Iya. Apa PK itu pemberian kasih. Persembahan kasih. Iya, persembahan kasih ya? persembahan ampun. kasih. Itu kan persembahan kasihnya nggak dipaten ya? Oh, enggak, saya enggak pakai gitu saya. Begitu ya? Luar Enggak pakai. biasa. Istri saya waktu dikasih pendeta PK, saya bilang gini, 3 kali, Mas, uang itu kau terima, kau silakan jalan kaki pulang, saya gituin. Gitu Jadi ya. saya promosi tidak tanpa PK itu dari kecil saya. Oke. Amin. Haleluya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mas Pugu itu dapat terjadi secepatnya. Sudah, Mas. Udah jadi ya? Sudah semua. Ya mana? Tinggal satu langkah lagi ya. Haleluya. Haleluya. Oke, tinggal satu langkah lagi. Iya. Anaknya Mas Pugu main drum juga? Apa nggak usah? Entar ya Nah, next time ya. Ini piano ini. Oh, Ini yang drum lewat-lewat yang ini mana? piano ini, Mas. Yang drum yang mana? Nomor 1. Oh, ada berapa anaknya? Anak saya 2 asli, Mas. Ya, jadi hari ini kita interview Mas Pugu aja sampai jam 11 gimana acaranya? Boleh, mungkin yang lain bertanya apa silakan. Udah habis waktunya Mas Pugu. Loh, keenaan ini, Mas. Kenaan. Oke. Teman-teman, Mas Pugu itu ya pokoknya setahu saya semenjak saya kenal memang tidak bisa diam gitu ya. Dan saya juga nggak ngerti kalau saya yang minta Mas Pugu mau aja gitu. Iya, memang saling berkesinambungan, Mas. Ya, yang mudah-mudahan akan menjadi berkat terus dan ya tapi kan di kekristenan tidak ada larangan untuk ribo kan? Loh, itu Gabriel aja rambutnya kribo loh, Mas. Gabriel. Tidak ada. Tidak ada kan? Nggak apa-apa ya kribo ya? Gabriel itu kribo, Mas. Belum tahu ya? Belum tahu Gabriel itu siapa? Itu yang katanya malaikat Jibril itu. Oh, berarti Mas Kribo itu suka itu ya? Menyabut nyawa orang ya? Loh, itu lain, Mas. Kalau nyabut nyawa orang lain itu. Simon dari Kirene juga kribo itu. Nah, betul. Oke, berarti kribo nggak apa-apa ya sudah. Karena nggak tahu saya belum ketemu pendeta yang kribo. Banyak, Mas. Oke udah nanti nggak habis-habis. Iya. Thank you ya Mas Kribo. Iya, siap, Mas. Jangan bosan ya. Ini kita kalau memang berjalan terus kita akan berjalan gitu. Kalau yang digital audio station itu pasti berjalan terus, tapi kalau yang musik dan singer ini tergantung. Kalau pesertanya terlalu sedikit, soalnya agak sulit kita mau berjalan gitu. Nah, jadi ntar seperti apa nanti kita akan dipertimbangkan. Oke. Haleluya, iya, Mas. Ya, kalau saya boleh minta Bu Pauline untuk menutup dalam doa. Pak, ini ya pertemuan kita terakhir ya, Pak? Keempat ya? Iya, untuk sesi pertama. Nanti dibicarakan di grup aja itu. Oh, gitu. Oh, iya. Baik. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan pembicaraan pada hari ini yang merupakan pembicaraan keempat dari program kami.
Terima kasih Tuhan karena sejauh ini kami sudah bisa membicarakan banyak hal dan semoga itu berguna Tuhan, terutama bagi pelayanan kami Tuhan di gereja kami masing-masing, Haleluya. baik secara teknis Tuhan maupun secara keinginan kami untuk melayani supaya itu bisa lebih baik lagi Tuhan, lebih ingin lagi melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Amin. Tuhan atas kesempatan ini. Terima kasih untuk Pak David, Pak Puguh, dan semua yang selama ini sudah memberikan pengetahuan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Nya bagi mereka. Terima kasih Tuhan, malam ini juga kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak.